warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kita jumpa lagi di The Real Islam. Kali ini kita bahas tentang menghadapi kiat-kiat kita menghadapi musibah. Ya, karena kalau kita tidak memakai panduan dari Al-Quran Al-Karim, terjadilah hawa nafsu. Yang harus diingat, dan semua orang tahu bahwa musibah itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lihat bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi. Dalilnya apa? Di surat Al-An'am ayat ke-59. Allah berfirman di situ memperkenalkan dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan kunci-kunci yang gaib. Gaib itu sesuatu yang yakin ada tetapi tidak bisa dibuktikan oleh panca indera. Dan kunci-kunci yang gaib itu hanya ada di sisi Allah. Dia mengetahui apa-apa yang di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui olehnya. Dan tidak pula biji di kegelapan malam. Juga yang basah dan yang kering, semua telah tertulis di kitab Lauh Mahfuz. Jadi ini mengisyaratkan bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan, semua sudah ditulis. Nah, kalau kita kaitkan dengan musibah, ternyata sama, musibah itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Ditulis di surat, diberitakan oleh Allah di surat Al-Hadid. Al-Hadid itu surat ke-57. Ayat ke-22, Allah berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabi min qabl an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, tidak ada satu musibah yang menimpa bumi dan diri kamu selain semuanya telah tertulis di kitab Allah, Lauh Mahfuz, sebelum Allah mewujudkan. Ingat, telah diciptakan sebelum terwujud itunya. Kita punya satu kebiasaan, apa ada musibah ini gara-gara yang di atasnya. Misalnya kemarin Wuhan, Corona, itu karena orang Cina begini. Tuh, ada tsunami. Oh, karena itu penyembah dewa matahari. Ada lagi di Sulawesi kemarin ada tsunami. Oh, LGBT. Kita nggak boleh menghakimi seperti itu. Kenapa? Allah sendiri berfirman di ayat lain, kalau Allah punya sifat seperti manusia, ada yang dosa hantam, ada yang dosa hantam. Kita lihat ayatnya di surat Fatir, surat 35, ayat terakhir yang ke-45. Allah memberi firman di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'akhizullahu nasu bima kasabu ma taraka ala dhahrika min dabati wala yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana li ibadihi basira. Yang artinya, dan sekiranya Allah menghukum manusia berdasarkan perbuatannya, maka tidak ada satupun makhluk hidup yang sisa, akan habis semua. Tapi Allah menunda sampai ajal, sampai batas mereka. Dan nanti ketika batas itu datang, Allah Maha melihat apa yang dikerjakannya. Ya, jadi kalau Allah menghukum seperti manusia itu, ada dosa hantam, ada dosa hantam. Sekarang kita lihat aja, yang kita sebut beberapa tempat itu, Sulawesi, NTB, Aceh, disebut maksiat. Maksiat mana sama Las Vegas? Las Vegas sampai detik ini
aman. Ini satu tanda ayatnya tadi. Jadi Allah, innallaha yaf'alu ma yasha, Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Kita nggak tahu ada apa di balik ini. Tapi sudah dijamin kalau ada musibah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi, tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Udah pas dikasih. Tinggal kita menerimanya seperti apa. Ingat ya, karena ada next life, jadi musibah yang menimpa kita ada 3 kelas. 1, apabila orang itu orang taat, orang baik, tapi masih kena musibah, itu disebut ujian. Yang kedua, ini orang kadang taat, kadang enggak. Tobat kumat, itu teguran. Satu lagi, yang orang yang tidak taat sama sekali kepada Allah, zalim, itu namanya azab. Prosesnya bisa sama. Kenapa? Karena ada next life. Kita di sini sementara. Ujian. Ya, ingat kita akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Ya, jadi menghadapi ujian itu, ingat di Quran disebutkan tidak ada sesuatu yang kebetulan, dan semua sudah ditentukan oleh Allah SWT. Tinggal kita menerimanya, kita berusaha dengan ilmu, ya, dengan ilmu, dan serahkan hasilnya kepada Allah SWT. Oke, mudah-mudahan kita dapat memahami musibah-musibah yang akan datang. 1, apabila orang beriman terkena musibah, pertama harus dikatakan adalah alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.